Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada awalnya, ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia juga menciptakan makhluk yang paling istimewa, yaitu manusia. Nabi Adam, manusia pertama, dan istrinya Hawa, diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan keindahan dan kemuliaan, tempat di mana segala keinginan Adam dan Hawa akan dipenuhi, kecuali satu larangan yang ditetapkan oleh Allah. Allah memberikan instruksi yang jelas kepada pasangan ini, yakni larangan untuk tidak memakan buah dari satu pohon tertentu di surga. Larangan ini bukanlah tanda ketidakbaikan, tetapi sebagai ujian dan bentuk ketaatan kepada Allah. Allah ingin melihat, apakah Adam dan Hawa akan tetap setia dan patuh terhadapnya, meskipun memiliki kebebasan memilih dalam surga yang sempurna ini. Penting untuk diingat bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal, kemampuan untuk memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah. Karenanya, pelanggaran larangan ini akan menjadi tindakan yang disengaja dan bukan kesalahan karena ketidaktahuan. Dalam bagian ini, kita melihat permulaan dari kisah tragis yang akan datang, yaitu godaan yang akan dihadapi oleh Adam dan Hawa, serta peran penting yang dimainkan oleh ular dalam ujian besar ini. Bagaimana godaan ini akan memengaruhi nasib manusia pertama? Mari kita lanjutkan untuk menjelajahi kisah ini lebih dalam. Dalam kitab Al-Kamil Victory dijelaskan, setelah Allah menempatkan Adam dan Hawa di surga, Allah memberikan larangan kepada mereka untuk tidak memakan buah dari satu pohon tertentu. Ini adalah ujian yang akan mengukur ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Namun, ujian ini tidak akan berjalan mulus, karena ada setan yang ingin menggoda mereka. Setan, musuh manusia yang paling besar, datang untuk menjalankan rencananya yang jahat. Ketika setan berusaha masuk ke surga, penjaga surga yang setia mencegahnya. Namun, setan tidak putus asa. Dia mencoba berbagai cara untuk masuk, dan akhirnya menemui seekor ular. Disinilah peran penting ular dimulai dalam kisah ini. Setan berbicara kepada ular, mencoba meyakinkannya untuk membantunya masuk ke surga, agar bisa menggoda Adam dan Hawa. Setan menawarkan perlindungan pada ular, jika ular bersedia membantunya. Awalnya, banyak hewan melata menolak tawaran setan, tetapi ada satu yang setuju, yaitu seekor ular. Ular ini, yang pada awalnya memiliki 4 kaki yang bagus sebagai salah satu hewan melata yang diciptakan oleh Allah, memutuskan untuk membantu setan. Ia meletakkan setan di antara taring-taringnya dan memasukkannya ke dalam surga. Pada saat ini, ular masih memiliki kaki dan tampaknya menjadi makhluk yang beruntung. Namun, Allah memiliki rencana lain. Kisah ini mengilustrasikan bagaimana godaan dan pengaruh negatif bisa datang dari berbagai arah, bahkan dari makhluk yang tidak kita duga. Bagaimana peran setan dan ular akan membawa dampak besar pada nasib Adam dan Hawa? Mari kita lanjutkan untuk menjelajahi perkembangan kisah ini yang semakin mendebarkan. Setelah ular membantu setan untuk masuk ke dalam surga, Allah segera mengambil tindakan. Ular yang sebelumnya memiliki 4 kaki yang indah, dikutuk oleh Allah. Ini adalah hukuman atas peran ular dalam membantu setan menggoda Adam dan Hawa. Kisah ini memiliki berbagai versi yang berbeda dalam budaya dan tradisi Islam. Salah satu versi menyatakan bahwa ular menjadi hewan terkutuk karena berperan dalam pengusiran Adam dan Hawa dari surga. Ini membuat ular menjadi simbol terkutuk dalam kisah ini. Selain itu, ada riwayat dengan sanad yang lemah menyebutkan bahwa ular dianggap sebagai hewan yang harus dibunuh karena menjadi salah satu penyebab pengusiran Adam dari surga. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi peran ular dalam kisah ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita bisa memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Ular yang dulunya mungkin dianggap makhluk yang beruntung karena memiliki 4 kaki, kini dihukum oleh Allah, sehingga harus berjalan di atas perutnya. Ini adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya berpikir sebelum bertindak, karena tindakan kita dapat membawa akibat yang tak terduga. Dalam bagian ini, kita melihat bagaimana ular yang semula tampak beruntung, akhirnya mengalami hukuman yang serius, karena peran dalam godaan terhadap Adam dan Hawa. Kisah ini dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Setelah ular membantu setan masuk ke dalam surga, peran setan dalam menggoda Adam dan Hawa masih belum selesai. Iblis, setan yang sombong dan jahat, ingin terus menggoda pasangan ini. Untuk melanjutkan rencananya, Iblis memiliki ide licik.
iblis memutuskan untuk masuk ke dalam perut ular. Ular tersebut, yang pada awalnya memiliki 4 kaki dan tampak seperti hewan yang baik yang diciptakan oleh Allah, menjadi alat untuk rencana jahat iblis. Ular membuka mulutnya, dan iblis masuk ke dalamnya. Kemudian, ular membawanya ke surga, di mana Adam dan Hawa tinggal. Setelah keluar dari mulut ular, iblis mengambil buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Dia menggunakan seruling untuk memikat Adam dan Hawa. Suara seruling tersebut menggema di surga, memancing rasa penasaran Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mendengar suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka mendatangi asal suara tersebut, dan sampai di dekat pohon yang dilarang. Iblis berbicara kepada mereka, mencoba menggoda mereka dengan kata-kata manis dan janji palsu. Adam awalnya menolak, mengingat larangan Allah. Namun, iblis menggunakan manipulasi kata-kata untuk meyakinkannya bahwa memakan buah dari pohon itu adalah tindakan yang benar. Dia mengatakan bahwa Allah tidak melarang mereka dari pohon ini, agar mereka tidak menjadi malaikat atau tidak kekal di surga. Adam kemudian mempercayai kata-kata iblis dan memakan buah itu. Hawa juga tergoda dan memakan buah tersebut. Akibatnya, pakaian keduanya pun terbuka, dan mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran serius terhadap perintah Allah. Dalam bagian ini, kita melihat bagaimana iblis menggunakan seruling dan kata-kata manisnya untuk menggoda Adam dan Hawa, yang pada awalnya bersikeras untuk taat pada perintah Allah. Bagaimana Allah akan merespons pelanggaran mereka? Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi perkembangan kisah ini. Setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang, konsekuensinya segera terasa. Mereka merasakan perubahan yang signifikan dalam diri mereka. Mahkota kemuliaan yang dulu memuliakan kepala mereka hilang, dan perhiasan-perhiasan surga mereka pun lenyap. Ketika buah itu masuk ke perut Adam dan Hawa, mereka merasakan rasa bersalah yang dalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, yang sebelumnya mereka pegang dengan teguh. Sekarang, mereka merasa terbuka, rentan, dan penuh rasa malu. Allah segera memberikan hukuman atas pelanggaran mereka. Hawa, sebagai perempuan yang pertama kali memakan buah tersebut, dihukum dengan kesulitan melahirkan. Allah berfirman bahwa dia hanya akan menandung dengan terpaksa, dan jika dia melahirkan, dia akan mendekati kematian berkali-kali. Ini adalah hukuman yang menunjukkan beratnya kesalahan Hawa dalam godaan setan. Adam juga mengalami konsekuensi pelanggarannya. Dia harus menderita akibat dari tindakannya. Pakaian mereka yang terbuka adalah tanda bahwa mereka telah kehilangan kehormatan dan kemuliaan mereka di surga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, baik buruk maupun baik. Ketika kita melanggar perintah Allah, kita mungkin merasakan rasa bersalah dan mengalami hukuman atas tindakan kita. Allah adalah Maha Adil, dan Dia memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran kita. Kisah tentang godaan setan, peran ular, dan pelanggaran Adam dan Hawa terhadap perintah Allah memberikan kita banyak pesan moral dan pelajaran yang berharga. 1. Kisah ini menggarisbawahi pentingnya taat pada perintah Allah. Meskipun Adam dan Hawa hidup dalam surga yang sempurna, mereka masih diuji untuk tetap setia kepada Allah. Ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Allah harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. 2. Kisah ini menunjukkan bahwa godaan dapat datang dari arah yang tidak kita duga. Setan menggunakan ular, yang awalnya adalah makhluk yang baik, untuk mencapai tujuannya. Ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan dan pengaruh negatif dalam hidup kita. 3. Tindakan kita memiliki konsekuensi. Adam dan Hawa merasakan konsekuensi langsung dari pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita dan siap menerima konsekuensinya. 4. Meskipun Adam dan Hawa melakukan kesalahan besar, kisah ini juga mengajarkan bahwa kita dapat belajar dari kesalahan kita. Mereka merasakan penyesalan dan rasa bersalah atas pelanggaran mereka, yang bisa menjadi titik awal untuk bertaubat dan memperbaiki diri. 5. Allah adalah Maha Adil dalam memberikan hukuman yang sesuai. Hawa mendapat hukuman yang berbeda dari Adam karena perannya dalam godaan. Allah menghukum sesuai dengan keadilannya. 6. Kisah ini mengajarkan kita untuk mengenali tiku daya setan. Setan menggunakan kata-kata manis dan manipulasi untuk menggoda. Ini mengingatkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh hayuan yang palsu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.